Untuk yang belum menonton episode pertamanya bisa dicek di deskripsi video ini ya sob. Pada episode kedua ini diperlihatkan beberapa orang bertopeng yang sedang mengemasi mayat-mayat yang kalah dalam permainan sebelumnya. Kemudian film pun dimulai. Episode kedua ini berjudul Neraka. Kita kemudian diperlihatkan Gi-hun yang berterima kasih kepada temannya yaitu Sang-woo dan orang yang menyelamatkannya sebelumnya yaitu Ali. Kemudian datang beberapa orang bertopeng menemui mereka. Di sini terlihat beberapa peserta yang berhasil memenangkan game pertama tersebut. Kemudian orang bertopeng itu mengumumkan bahwa sisa peserta berjumlah 201 orang. Tiba-tiba beberapa orang memohon agar dibebaskan dari tempat tersebut, karena beberapa orang juga mengalami trauma. Hal ini diikuti beberapa peserta yang memohon untuk dibebaskan juga. Keadaan pun semakin memanas, para peserta pun saling protes satu sama lain. Panitia bertopeng itu pun menembakkan satu peluru sebagai peringatan. Kemudian Sang-woo mencoba angkat bicara. Di sini dia mengatakan bahwa sebelumnya perjanjian permainan akan berhenti jika seluruh peserta sepakat untuk berhenti. Namun pria bertopeng tersebut mengeluarkan beberapa uang ke dalam sebuah lingkaran bola. Hal ini disaksikan oleh seluruh peserta. Jelas hal ini pun membuat hati seluruh peserta menjadi bimbang dalam mengambil keputusan. Kemudian vote untuk memilih antara melanjutkan atau berhenti pun dimulai. Vote pertama dilakukan oleh Gi-hun. Vote hijau sebagai tanda ingin lanjut dan vote merah untuk berhenti. Gi-hun pun memilih untuk berhenti dalam permainan. Vote kedua dilakukan oleh seorang ibu-ibu yang sebelumnya memohon untuk dibebaskan. Namun karena godaan uang, ibu tersebut memilih untuk melanjutkan pertandingan tersebut. Gi-hun yang melihatnya nampak kebingungan. Kemudian vote pun berlanjut ke peserta-peserta berikutnya, hingga papan menunjukkan angka 49 untuk hijau dan 50 untuk merah. Namun saat giliran Sang-woo, ternyata dia memilih warna hijau untuk melanjutkan permainan. Di sini pun terjadi debat antara kedua belah pihak, di mana pihak yang ingin berhenti menganggap mereka yang melanjutkan pertandingan adalah orang yang tidak waras. Di sisi lain, pihak yang ingin melanjutkan beranggapan bahwa mereka keluar dari tempat tersebut juga sia-sia, karena jika berhenti maka mereka tidak mendapatkan apa-apa. Keadaan yang memanas membuat panitia bertopeng turun tangan dan mengatakan bahwa setiap keputusan adalah hasil kesepakatan dari demokrasi. Vote pun kembali berlanjut hingga tersisa beberapa peserta. Namun saat peserta terakhir yaitu si Pak Tua ini, dia sebagai penentu antara berlanjut atau berhenti. Gi-hun pun mengingat bahwa si Pak Tua memiliki penyakit tumor otak, dan itu alasannya dia ikut permainan, dan Gi-hun pun berpikiran bahwa Pak Tua ingin berlanjut ke permainan. Namun siapa sangka, ternyata Pak Tua tersebut memilih untuk berhenti, dan mereka pun tampak bahagia. Akan tetapi di sisi lain beberapa peserta melakukan protes karena ingin melanjutkan permainan. Dan pria bertopeng berkata mereka masih memiliki kesempatan di lain waktu. Kemudian diperlihatkan Gi-hun bersama perempuan yang mencopetnya di episode pertama. Dia bernama Si-byuk. Mereka diturunkan dari mobil dengan keadaan telanjang. Si-byuk BTW seksi juga ya sob. Lanjut, di sini mereka berdua pun memilih untuk berpisah. Lalu diperlihatkan Ali dan Sang-woo yang berada di sebuah tempat. Mereka pun kini mulai berkenalan satu sama lain. Sang-woo kemudian mengajak Ali pergi ke swalayan terdekat. Di sini Sang-woo membeli mie instan untuk dimakan. Saat hendak pulang, Sang-woo memberikan 1000 won kepada Ali agar dia bisa pulang menaiki bus. Di sisi lain, ternyata Gi-hun mendatangi kantor polisi. Di sini dia menjelaskan kepada polisi yang telah terjadi kepadanya. Namun polisi tersebut tidak mempercayainya dan mempertawakannya.
Gi-hun pun memberikan sebuah kartu nama yang ia dapatkan dari orang tak dikenal. Di sini polisi tersebut menghubungi nomor yang tertera di kartu tersebut. Akan tetapi, saat polisi tersebut menelponnya, ternyata terhubung ke seorang wanita yang sudah berumah tangga. Gi-hun yang masih tidak percaya mencoba menelpon nomor yang ada di HP-nya, dan benar saja nomor yang dituju pun tidak terdaftar. Kemudian kita diperlihatkan seorang detektif polisi bernama Junho yang melihat kartu aneh milik Gi-hun. Gi-hun pun pulang ke rumahnya, akan tetapi tak ada ibunya di rumah tersebut. Saat mencari ibunya, Gi-hun tak sengaja bertemu dengan Sang-woo yang sepertinya sedang mengawasi ibunya berjualan. Sang-woo menjelaskan bahwa dia terlilit hutang akibat kesalahannya dalam bekerja sama dengan perusahaan besar, dan itulah alasan Sang-woo ingin mengikuti permainan tersebut. Kemudian Gi-hun mendatangi rumah sakit yang ternyata ibunya memiliki penyakit diabetes yang sudah sangat parah. Di sini dokter menyarankan agar ibunya mau diobati atau kakinya akan diamputasi. Ibu Gi-hun pun memilih untuk pulang karena dia tahu keadaan ekonominya yang begitu buruk. Gi-hun pun bersedih dan dia berjanji suatu saat nanti dia akan membawakan uang untuk ibunya. Kemudian kita diperlihatkan detektif polisi yaitu Ha-wung Junho yang mencari kakaknya sebab akhir-akhir ini kakaknya tidak ada kabar. Di sini Junho mendatangi apartemen kakaknya. Dia pun memeriksa barang-barang milik kakaknya. Yang tak disangka dia menemukan kartu yang sama dengan yang ditemuinya saat di kantor polisi. Junho pun mencari informasi tentang pemilik kartu tersebut. Kemudian diperlihatkan Si Byuk yang menemui adiknya. Terlihat di sini Si Byuk sangat menyayangi adiknya tersebut, dan dia pun berjanji ke adiknya bahwa suatu saat nanti mereka akan hidup bersama. Kita beralih lagi ke Ha-wung Junho yang sedang mencari informasi mengenai Gi-hun, sang pemilik kartu aneh yang sama ditemui di apartemen kakaknya. Kemudian kita diperlihatkan Ali yang mendatangi tempat kerjanya dulu. Ternyata bos Ali tidak memberikan upah kerja kepada Ali selama beberapa bulan. Ali pun berusaha meminta upah kerjanya selama ini, akan tetapi bos Ali malah pergi dari sana. Ali pun mengejar bosnya dan terjadi sedikit perkelahian, di mana terjadi sebuah insiden tangan bosnya yang terurut di mesin. Ali pun membawa uang bosnya dan kabur dari sana. Kemudian kita diperlihatkan Si Byuk yang menyiram seseorang dengan kopi panas. Ternyata Si Byuk diperintah untuk melakukan pencurian. Namun di sini Si Byuk mengancam akan membunuh pria tersebut jika dia tidak menepati janjinya. Dan benar saja, seperti pada episode pertama di mana dia mencuri uang milik Gi-hun di sakunya. Ibu Sang-woo mendapatkan telepon dari anaknya. Sang-woo mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke Amerika untuk urusan bisnis. Namun tiba-tiba beberapa polisi mendatangi ibunya yang mengatakan bahwa anaknya dalam daftar buronan polisi. Sang-woo yang merasa pasrah dengan hutang-hutangnya berusaha menenangkan diri di kamar mandi. Namun saat dia hendak tertidur, seseorang memencet bel pintunya berkali-kali, dan saat Sang-woo mengeceknya, dia terkejut melihat kartu dengan tulisan tempat seperti biasanya. Beralih ke Ali yang menyuruh istrinya pergi ke luar kota karena Ali takut istrinya diburu oleh seseorang. Di sisi lain, Gi-hun mencoba meminjam uang kepada temannya yang di episode sebelumnya. Namun temannya menolak meminjamkan uang kepada Gi-hun. Gi-hun yang memiliki beban pikiran mencoba menenangkan diri. Dan tak disangka dia bertemu dengan kakek tua di permainan sebelumnya. Di sini mereka saling mengobrol satu sama lain. Dan hal mengejutkan, ternyata di Korea juga ada mie remes ala-ala Indo juga. Lanjut, si kakek menjelaskan bahwa dirinya akan mengikuti permainan kembali karena kehidupan di sini dan di permainan tak jauh berbeda. Gi-hun yang mendengarkannya mulai memiliki keinginan untuk mengikuti permainannya lagi.
Kemudian kita diperlihatkan seorang yang sebelumnya berkelahi dengan wanita di episode pertama sebelumnya. Ternyata dia adalah seorang gangster. Dia bernama Diksu. Di sini Diksu ternyata sedang diincar oleh atasannya akibat melakukan korupsi di gengnya. Salah satu temannya pun menjebaknya. Dengan penuh emosi, Diksu pun membunuh temannya tanpa ampun, dan kemudian dia lari dan terjun ke dalam air. Di sisi lain, Gi-hun mendatangi mantan istrinya. Di sini, Gi-hun berniat meminjam uang 2 juta untuk berobat ibunya. Akan tetapi, mantan istrinya menolaknya, lantaran Gi-hun sendiri dulu tidak menafkahinya. Tiba-tiba suami istri Gi-hun pun pulang bersama anak-anaknya, dan Gi-hun pun memilih pamit untuk pulang. Saat di bawah, suami mantan istri Gi-hun mendatangi dan memberikan beberapa uang untuk Gi-hun, dengan syarat Gi-hun tidak boleh mendekati lagi keluarganya. Gi-hun pun memukul pria tersebut dan pergi dari sana. Saat pulang, Gi-hun ditemui detektif Jun-woo untuk menanyakan tentang permainan aneh yang dialami oleh Gi-hun. Akan tetapi, Gi-hun memilih mengabaikannya dan mengatakan bahwa sebelumnya dia sedang mabuk. Saat di depan pintu, Gi-hun menemukan kartu yang terselip di pintunya. Kemudian diperlihatkan Gi-hun, Sang-woo, Diksu, Si-byuk, Ali, dan kakek tua yang sepertinya memutuskan untuk melanjutkan permainan. Dan tiba pada waktunya, beberapa mobil menjemput mereka masing-masing seperti pada episode pertama. Dan lagi-lagi mereka dibius yang mengakibatkan mereka tak sadarkan diri. Ternyata detektif Jun-woo berusaha mengikuti mobil yang dinaiki Gi-hun, dan kemudian film pun berakhir.